Hai, welcome to Artocles. Buat teman-teman mungkin ada yang nyariin Instagram saya semingguan ini kok bisa ngilang. Ya emang ada yang ngambil alih dan saya nggak bisa login. Boleh add yang terbaru Artocles S-nya 3 biar makin dingin. Hari ini kita menuju ke negara super ngejelimet dan menganeh Thailand. Banyak yang suka kasus kriminal dari sana karena agak rada-rada. Sebelum dilanjut, cek lagi yuk toko online mantap namanya The Body Lux. Dengan produk barunya yaitu parfum beraroma super enak, elegan, tahan lama, dan harga terjangkau. Ini adalah parfum pilihan dengan aroma terbaik di kelasnya. Masing-masing ada 3 varian untuk cewek dan cowok. Di antaranya, seksi, aroma seksi yang menawan yang terus membekas, bahkan saat kamu berjalan akan tertinggal wanginya. Fresh, aroma segar yang cocok untuk menemani aktivitas kamu seharian. Soft, keharuman lembut, penuh kehangatan dan tahan lama. Nah, mumpung lagi harga launching, buruan borong parfum mantapnya dari The Body Lux cuma Rp58.000. Dapatkan juga hadiah langsung berupa logam mulia dengan pembelian 3 parfum dan berlaku kelipatan. Ada juga parfum branded original Singapura yang bisa kamu beli di toko ini. Order sekarang di Shopee dan IG-nya The Body Lux. Linknya ada di deskripsi box dan pin komen. Kita hari ini ngebahas kisah nyata dari Thailand lagi dan tepatnya menuju ke kota Udon Thani yang indah dengan jumlah populasi 130 ribuan penduduk di tahun 2019. Ada kejadian mengerikan di tahun tersebut yang berhubungan dengan rumah tangga. Kenalan dulu dengan Pak Lukio Sarawut dan istrinya Vicaya yang merupakan pendatang dari wilayah Krabi. Mereka menetap di Udon Thani sejak tahun 1999 dengan menjadi pemasok daging sebagai pekerjaan utama. 3 anaknya kemudian berpencar ke berbagai kota setelah menikah dan tinggal si sulung bernama Banapong bersama mereka yang bekerja dalam bidang otomotif. Lelaki kelahiran tahun 1978 tersebut punya masalah pada paru-parunya, namun ini nggak menghalangi niatnya dalam berbagai kegiatan outdoor, termasuk bersepeda serta jogging. Pada tahun 2007, Banapong menikah dengan kekasih pujaan hati yang sudah dipacarinya sejak zaman kuliah, bernama Nonda Jatupon. Dalam masa-masa selanjutnya, mereka dikaruniai 3 orang anak dan tetap tinggal satu atap dengan orang tuanya. Ini bagus ya, supaya kakek neneknya nggak kesepian dan juga tetap ada yang ngejagain. Jika kita lihat kegiatan keluarga Sarawut cukup merepotkan setiap hari. Banapong urus kerjaan dan bisnis otomotifnya, sementara sang istri tiap hari antar jemput sekolah dan kursus ketiga anaknya. Kakek Lukio dan istrinya juga masih sibuk dengan berbagai kegiatan keagamaan di tempat ibadah, serta arisan para tetua komplek. Makanya di rumah mereka memperkerjakan seorang ART untuk ngeberesin beberapa tugas. Namun Nonda menolak untuk pakai babysitter dan lebih suka menghandle putra-putrinya sendirian. Anehnya antara tahun 2016 hingga 2018 aja, keluarga ini udah sampai 4 kali ganti ART. Kebanyakan alasan mereka kerja sebentar sebab ibu majikannya dianggap terlalu cerewet. Mereka bilang Nonda itu selalu nggak puas dengan kinerja si bibi. Terlalu perfeksionis, nggak bisa lihat piring kotor ada satu pun di wastafel. Harus nyapu ngepel tiap jam demi kebersihan dan kesehatan anak-anaknya. Bahkan kalau ART-nya lagi makan aja, jika disuruh wajib langsung gerak tanpa boleh menyelesaikan makanannya. Maksudnya si bibi ya kalau cucian piring nunggu agak numpuk dikit lah biar sekalian cuci, kan dia banyak juga yang mau dikerjain. Nyapu ngepel ya nanti aja pas anak-anak lagi tidur. Lawang itu bocah tiap menit ngotorin dan ngeberantakin rumah. Tapi tiap kali dikasih pengertian tetap aja Nonda ngamuk kalau dijawab-jawab. Yang ada pada kabur semua bibi yang pernah kerja di sana, nggak tahan lah. Sebenarnya Banapong dan orang tuanya udah beberapa kali yang ngomong sama Nonda, jangan terlalu keras sama ART, kerja mereka berat, kita tuh banyak tuntutan, masa nunggu bibi selesai makan aja nggak bisa, wajib langsung kerjain detik itu juga apapun perintah. Mereka juga kan manusia, kalau gitu caranya semua orang yang direkrut jadi pembantu nggak bakal tahan di situ. Nggak mudah kerja jadi ART, apalagi 3 anaknya sedang dalam masalah sak-lasaknya, jangan dicerewetin lah. Toh tanpa mereka kita juga bakal kesusahan, harus bisa sama-sama maklumi. Tapi tetap aja Nonda nggak terima ditegur begitu.
Dia cuma ingin mendisiplinkan ART supaya rumah bersih dan yang bekerja nggak makan gaji buta katanya. Sampai pada bulan Juni 2018, akhirnya ada teman Banapong yang membawa seorang wanita berusia 29 tahun bernama Katie untuk menjadi ART di rumah mereka. Kenapa harus dari teman? Soalnya yayasan yang biasa ngirim ART untuk keluarga Sarawut udah kapok. Semua pada kabur karena dianggap terlalu bawel. Kena blacklist mereka sama yayasannya. Makanya begitu ART baru tersebut datang, langsung aja sang nenek Vicaya yang mengurus. Dia peringatin menantunya Nonda untuk tidak terlalu keras dan banyak aturan. Kerjanya wajib lebih santai tapi terstruktur. Misalnya nyapu dan ngepel 2-3 kali aja sehari. Soalnya kalau dibilang kotor wajib langsung nyapu dan ngepel kayaknya berlebihan. Lawang bocah ngotorin terus, baru dipel juga 5 menit langsung jorok lagi. Begitu juga dengan cucian piring. Anak-anak kan ada yang ngotorinnya itu tiap detik. Mungkin karena mendapat pembelaan dari para majikannya tersebut, nampaknya 2 bulan kerja di situ, si Katie nggak ada takutnya sama Nonda. Nggak ngelunjak sih, tapi kalau emang ibu majikannya nyuruh-nyuruh nggak ngotak, dicuekin sama dia. Misalnya lagi urus cucian, tiba-tiba disuruh nyiram tanaman, atau lagi makan disuruh ke supermarket buat beli pembalut ibu. Soalnya Nonda tuh kayak nggak bisa denger kata, "Bentar ya bu, masih makan. Bentar ya bu, lagi beresin cucian." Majikannya tuh langsung ngedumel, ngamuk, banting apa aja yang ada di depannya. "Udah, biar saya aja. Bentar-bentar malah nggak dikerjain nanti." Sifat begini udah jadi makanan Katie dan dia nggak peduli. Kalau kelewat cerewet, ntar bakal diadukan ke nenek majikan, pikirnya. Kenyataannya, kebawelan sang istri mulai mengganggu kedua mertuanya. Pak Lukio dan sang istri malah akhir-akhir ini sering kena omelan menantunya. Mereka kan udah nggak kerja lagi ya, tapi kok pengeluarannya banyak. Beli buah untuk bikin jus, beli vitamin tulang, susu untuk gigi, beli baju, sepatu, alat pemijat, belum lagi berbagai kebutuhan untuk pemeriksaan kesehatan. Dianggap sangat boros dan beberapa kali pasangan ini mendengar ya pertengkaran antara Banapong dan istrinya karena hal tersebut. Sebenarnya sang putra nggak keberatan, toh pengen nyenengin orang tua. Mereka juga kan nggak sampai kelaparan gara-gara pengeluaran kakek nenek itu. Jangan terlalu dipermasalahkan. Namun tetap aja Nonda menganggapnya boros, harus bisa irit demi masa depan anak-anak. Tapi tetap aja Banapong menganggap hal itu wajar, kecuali bapaknya minta beli kapal pesiar atau boneka spiritual. Itu baru nggak masuk akal dan pemborosan. Keluhan dan kecerewetan sang istri pada siapapun di rumah bikin Banapong mulai jengah. Mungkin ini yang bikin lelaki tersebut jadi nyaman kalau ngobrol sama ART-nya, Katie. Soalnya wanita itu bawaannya kalem dan menenangkan. Nggak sering, tapi kalau anak istrinya udah pada tidur dan ketemu Katie di dapur, ada aja yang diobrolin tentang hari yang melelahkan. Hal ini juga terjadi sama Pak Lukio dan istrinya. Mereka merasa senang diskusi apapun dengan Katie yang polos dan apa adanya. Gadis itu nggak bodoh, dulunya juga anak orang kaya yang mengalami kebangkrutan. Apalagi kemudian Katie pacaran dengan seorang pria bertato bernama Panuat Buakau yang terlalu mengatur hidupnya, terlalu mengontrol dan suka ngancem-ngancem. Makanya sengaja kerja jadi ART biar nggak tiap hari ketemu cowoknya itu, sekaligus menenangkan pikiran. Pada awal Desember 2018 sore saat rumah sepi karena cucu-cucunya sedang ada kegiatan, Pak Lukio dan istrinya tiba di rumah setelah bertemu dengan dokter. Vicaya menuju kamar untuk istirahat, namun suaminya celingak-celinguk kebingungan. Di depan ada mobil Banapong tapi kok putranya nggak kelihatan. Karena punya masalah dengan tenggorokannya, makanya Pak Lukio ini nggak bisa teriak-teriak manggil nama anaknya. Dia cek ke dapur, tapi nggak ada Katie juga di sana. Makanya iseng yang menuju kamar gadis itu dan terlihat kosong. Tapi anehnya pintu lemari yang ada di sana terdengar bunyi ketuk-ketuk-ketuk. Jadi itu lemari lumayan besar dan berpintu geser, pindahan dari kamar Pak Lukio dulu. Makanya lelaki tua itu kemudian mendekat lalu membuka pelan-pelan hingga pemandangan yang ada membuat jantungnya hampir copot. Terlihat Banapong dan ART-nya terduduk menciut ketakutan karena tertangkap basah. Pak Lukio sempat bergumam, "Apa-apaan ini?" lalu beranjak meninggalkan kamar. Buru-buru Banapong dan Katie berpakaian lalu pura-pura sibuk di dapur seakan tidak terjadi apa-apa. Nampaknya dalam beberapa hari kemudian, kakek Lukio juga bungkam tanpa cerita pada siapapun, bahkan tidak pernah membahas masalah ini dengan putranya. 3 minggu kemudian menjelang Natal, keluarga besar Sarawut ikut acara makan bersama atas undangan kerabat yang merayakan Christmas di Hotel De Panarai.
Mereka juga menyewa kamar di hotel tersebut untuk 2 malam, dan cuma Katie yang tidak ikut untuk menjagai rumah. Tiba-tiba dengan alasan urusan mendadak, Banapong meninggalkan hotel, pamit pada keluarga untuk beberapa jam. Pak Lukio curiga dan malah naik taksi pulang ke rumah lalu masuk dengan kunci bawaannya. Dia langsung aja menuju kamar Katie karena yakin putranya ada di sana. Mobilnya terparkir di depan. Dia ketuk kamar gadis itu beberapa kali lalu ngebuka dan masuk karena pintunya emang gak dikunci. Lagi-lagi kosong, dan tak mengapa langsung menuju lemari kayu lalu menggeser pintunya. Banapong dan Katie ada di sana. Pak Lukio langsung menampar wajah lelaki itu dan nyuruh berpakaian. Ayo balik ke hotel. Langsung aja mereka berangkat dan selama di perjalanan ayahnya cuma berpesan satu hal. Jangan lakukan lagi atau saya ngomong ke istrimu. Banapong cuma sanggup menjawab, "Iya pak." Kenyataannya pada saat tahun baru 1 Januari 2019 saat pulang dari pesta kembang api, semua anggota keluarga kelelahan dan langsung tidur. Banapong kembali mengendap-endap ke kamar ART-nya. Bukan dengan sengaja ya mereka tidak mengunci pintu kamar, namun engselnya emang bermasalah dan sulit untuk dicantel. Keadaan ini membuat Banapong mulai suka melakukan hubungan intim dengan Katie dalam lemari. Ada tantangannya, soalnya kan cukup lapang, nggak sesempit yang kita kira, tapi nggak seluas kasur juga. Kenyataannya malam itu sang istri Nonda turun menuju dapur mau minum lalu mendengar suara ketuk-ketuk-ketuk dan bingung dari mana arah sumber bunyi. Takut ada maling atau hewan tetangga yang masuk ke dapur mereka. Dia berjalan ke belakang, lalu menguping ke kamar Katie. Dibuka pintunya dan nampak sebuah kaos yang dikenalnya di dekat kasur. Itu baju suaminya. Arah suara dari lemari yang sedikit terbuka bikin penasaran. Seperti ada tangan juga yang terjulur keluar. Hingga kemudian dia buka dan kaget melihat suaminya sedang berpelukan dengan Katie. Ngamuk bukan main dan langsung teriak sekeras-kerasnya. Dia jambak pembantunya itu sekuat tenaga yang bikin kedua mertuanya terkejut bangun. Langsung aja Katie diusir dari sana. Namun karena udah kemalaman, akhirnya wanita itu menelepon kekasihnya untuk minta dijemput. Panuat datang sekitar jam 3 subuh dan malahan sempat dimaki-maki oleh Nonda. "Jagain ini pacarmu, dia udah berkhianat. Bukannya kerja malah enak-enak sama suami majikan. Dasar orang miskin gak punya akhlak." Setelah sampai di rumah sewanya, Panuat ngamuk pada gadis itu. Dia yang sangat mengontrol Katie, memukuli dan sempat menendang perut karena merusak kepercayaannya. Bilangnya kerja tapi malah begituan sama majikan. Dalam tangisnya wanita tersebut cuma ngomong bahwa awalnya Pak Banapong yang ngajakin. Dia nggak bisa nolak sebab bosnya tersebut selalu bilang sudah bosan dengan istrinya yang cerewet dan kerjanya marah-marah mulu. Dia ingin dipuaskan, diberi kenyamanan dan mohon untuk dilayani. Hal ini pun semakin bikin Panuat emosi. Hingga esokan harinya ya, Rabu 2 Januari 2019 sekitar jam 6 pagi, lelaki berusia 30 tahun tersebut tanpa sepengetahuan Katie mendatangi kediaman keluarga Sarawut lalu mencari Banapong. Dia sempat adu mulut di teras dengan Nonda yang ngata-ngatain Katie sebagai wanita murahan. Yang ada Panuat malah memukul kepala Nonda karena wanita itu meludahinya serta menghina dia. Mertuanya muncul dan mencoba melerai namun mereka udah terlambat. Panuat ternyata menggunakan pisau yang dibawanya untuk menusuk dada serta merobek mulut wanita cerewet tersebut. Pria itu langsung kabur sementara Nonda segera dilarikan ke rumah sakit Aek Udon. Sayangnya 3 hari kemudian pada 5 Januari, wanita itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-46 tahun. Katie sempat diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap ikut bersekongkol atas peristiwa tersebut. Dirinya cukup kaget sebab tidak mengira bahwa Panuat tega menghabisi nyawa ibu majikannya. Ada tanda tanya besar kenapa malah Nonda yang dicelakai. Belakangan baru ketahuan semua karena Nonda bikin emosi pacarnya dengan omongan dan sikapnya pagi itu. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh penyidik, kemana kira-kira kaburnya sang pacar nih? Katie bilang nggak tahu, cuma bisa aja lelaki itu pulang ke rumah orang tuanya di kota Samut Prakan. Makanya setelah berkoordinasi dengan polisi di sana dan ngobrol sama tetangga sekitar, akhirnya pada 11 Januari 2019, jadi 9 hari setelah kejadian, Panuat pun ditangkap saat bersembunyi di rumah salah seorang sepupunya. Dia pun dibawa kembali ke Udon Thani untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Sang pengacara Pinyo Sri Pirom yang mewakili Panuat menyatakan saat pagi hari peristiwa, kliennya mendatangi rumah keluarga Sarawut untuk membalaskan amarahnya pada Banapong.
Panuat yang bertemperamen kasar dan gampang terpancing emosi tersebut sudah mempersiapkan pisau untuk ngasih pelajaran pada majikan ceweknya. Namun kenyataannya saat itu, Banapong masih tidur dan cuma ketemu Nonda di teras. Perempuan ini mulutnya kayak sampah, semua makian dan nama-nama hewan diucapin. Sadis banget caranya menghina Katie dan Panuat dengan menyatakan mereka orang miskin, pemeras, gak berpendidikan bagai kotoran di kubangan. Beberapa kali Nonda meludahi bahkan kayak sengaja ngeluarin dahaknya ya, lalu nyemprotin ke muka Panuat yang tentu aja bikin naik pitam. Langsung dikeluarkan senjata dari celana belakang dan menghabisi Nonda dalam hitungan detik. Meski awalnya malu bercerita pada jaksa dan hakim, namun Pak Lukio akhirnya jujur awal mula cerita yang memicu semua peristiwa ini. Bagaimana dia mendapati putranya dengan si ART, serta bagaimana mendiang Nonda cerita detik-detik dia memergoki suaminya di lemari bersama Katie. Banapong sudah diperingatkan mengenai perbuatannya, namun entah mengapa dia malah terobsesi dengan ART-nya sedalam itu. Meskipun jujur aja baik Pak Lukio dan Bu Vicaya sudah sempat mendengar keluhan sang putra yang bosan dengan pernikahannya. Sang istri terlalu cerewet, terlalu bawel, kerjanya ngomel, banyak aturan, bahkan suka sinis pada mertua. Kalau nggak gara anak-anak, pasti udah minta cerai. Jadi seperti ada kewajaran jika kelak Banapong mencari wanita lain yang memberi kenyamanan. Makanya antara kaget dan nggak kaget juga saat tahu bahwa putranya senang berada di pelukan Katie. Karena ocehan bininya pun makin lama udah kayak setan. Lihat aja kelakuannya terhadap Panuat. Pria itu kan dendamnya ama Banapong, tapi kok bisa malah menghajar Nonda? Ya karena perempuan itu menjengkelkan. Hingga pada hasil keputusannya per hari Selasa 2 Juli 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Udon Thani menyatakan bahwa Panuat Buakau bersalah atas tuntutan tingkat 1 yakni penyerangan mendadak yang membuat nyawa Nonda jatuh pon melayang. Diikuti sanksi lain yaitu percobaan untuk menghabisi nyawa Banapong. Lelaki bertato tersebut pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Sementara Banapong dan Katie juga dituntut oleh orang tua Nonda atas perbuatan tercela serta dianggap menjadi pemicu nyawa perempuan itu melayang. Keduanya mendapat hukuman 3 bulan kurungan, namun Banapong tidak menjalani hukuman tersebut karena berhasil membayar jaminannya. Bagaimana menurut kamu? Salahkah jika seorang suami mencari wanita lain sebagai tempat pemberi kenyamanan saat sang istri udah terlalu cerewet mengurusi hal yang gak penting lagi dalam rumah tangga, termasuk nyinyirin kedua mertua? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di akun baru Artokles S-nya 3. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.